Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting sekaligus sensitif, yakni agama dan kontestasi ruang publik, studi atas penolakan pendirian rumah ibadah di kota-kota besar Indonesia. Topik ini tidak hanya menyangkut soal agama, tetapi juga menyangkut tentang hak asasi manusia, keadilan sosial, dan bagaimana seharusnya negara kita menjamin ruang bersama yang adil bagi semua golongan. Indonesia dikenal sebagai negara dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan secara konstitusional menjamin kebebasan beragama. Namun dalam praktiknya kita masih sering menjumpai kasus penolakan pendirian rumah ibadah, terutama bagi kelompok minoritas, yang terjadi di berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bekasi, Cilegon, hingga Medan dan Makassar. Kita mungkin bertanya, bagaimana mungkin di negara yang menganut prinsip kebebasan beragama, umat masih mengalami kesulitan membangun tempat ibadah mereka? Penolakan pendirian rumah ibadah bukanlah fenomena baru dan telah banyak diteliti. Misalnya, laporan dari Setara Institut pada tahun 2022 mencatat bahwa lebih dari 70% pelanggaran kebebasan beragama berkaitan dengan gangguan terhadap pendirian atau aktivitas rumah ibadah. Kasus-kasus seperti masjid milik Jamaah Ahmadiyah di Sintang pada tahun 2021 yang disegel oleh massa. Peristiwa penyegelan dan perusakan Masjid Miftahul Huda milik Jamaah Ahmadiyah Indonesia dalam kurung JAI di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat merupakan salah satu contoh nyata dari tantangan kebebasan beragama di Indonesia. Peristiwa ini menimbulkan trauma yang mendalam bagi sekitar 72 anggota JAI yang tinggal di desa tersebut. Banyak perempuan dan anak-anak yang mengalami ketakutan, dengan beberapa di antaranya enggan untuk keluar rumah. Anak-anak pun kehilangan akses belajar mengaji karena masjid yang biasa digunakan oleh mereka telah dirusak oleh oknum atau warga sekitar. Ini sangat bahaya sekali karena dampaknya terhadap psikologi seseorang, baik dari anak-anak dan perempuan, ketika mengalami trauma saat melihat perusakan rumah ibadah yang tempat biasa mereka melakukan belajar, bahkan untuk mendekatkan diri terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kasus berikutnya, Gereja HKBP Maranatha di Cilegon pada tahun 2022 yang ditolak karena alasan
oleh oknum warga, yaitu sebagai tradisi kota tanpa gereja. Bahkan ini telah dilakukan penelitian, yaitu oleh Husnul Khotimah dan Nur Hayati pada tahun 2024, menyoroti penggunaan SK Bupati Serang nomor 189 HUK SK 1975 sebagai dasar penolakan pendirian gereja HKBP Maranatha di Cilegon. Studi ini menilai bahwa regulasi tersebut sudah tidak relevan dan bertentangan dengan prinsip Pancasila serta nilai-nilai moderasi beragama, khususnya indikator tasamuh dalam kurung toleransi. Semua kasus-kasus ini menunjukkan bahwa dominasi sosial dan tekanan kelompok mayoritas menjadi hambatan utama dan dalam pendirian rumah ibadah oleh minoritas. Kasus ini menunjukkan bahwa masyarakat di sekitar yang tadi telah disebutkan itu belum sepenuhnya melakukan toleransi secara kontekstual. Mereka tidak ingin ada kelompok lain di sekitar kehidupan sosial mereka. Dan ini sangat berbahaya untuk kehidupan sosial dalam tatanan beragama khususnya di Indonesia. Karl Marx dalam bukunya The German Ideology menyatakan bahwa ide-ide kelas yang berkuasa adalah ide-ide yang dominan dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, agama mayoritas dan lembaga keagamaannya seringkali memainkan peran dalam mengatur norma sosial dan tata kelola ruang, yang pada akhirnya menciptakan ketimpangan akses dan legitimasi antara kelompok mayoritas dan minoritas. Mereka bukan hanya menguasai sumber daya ekonomi, tetapi juga mengendalikan simbol, nilai, dan makna, termasuk dalam hal keagamaan. Akibatnya, tafsir agama mayoritas sering dianggap sebagai satu-satunya yang sah dan menjadi dasar untuk mengatur siapa yang berhak menguasai ruang publik atau menempati ruang publik dan siapa yang tidak. Misalnya, penolakan pendirian rumah ibadah sering sekali dibungkus dengan alasan gangguan ketertiban, tidak sesuai dengan budaya lokal, atau keberatan warga. Padahal pada dasarnya itu adalah hegemoni sosial yang menekan keberagamaan. Untuk memperkaya analisis ini, kita bisa melihat pada Henri Lefebvre, seorang sosiolog urban asal Perancis, yang menyatakan bahwa ruang bukanlah entitas netral, tetapi merupakan produk sosial yang dihasilkan dari relasi kuasa. Ruang publik tidak hanya dipakai, tapi dibentuk oleh siapa yang punya kuasa dan kendali atasnya. Dalam kasus Indonesia, ruang kota besar yang semestinya menjadi milik bersama justru dipenuhi oleh negosiasi dan dominasi kelompok tertentu yang membuat minoritas agama terpinggirkan, bahkan tidak diakui secara keberadaannya secara fisik.
Sebagai penulis dan peneliti, saya memandang bahwa penolakan pendirian rumah ibadah bukanlah sekedar kekhawatiran warga, tapi merupakan gejala struktural dari relasi kekuasaan yang timpang dalam ruang publik keagamaan. Peraturan bersama Menteri tahun 2006 yang mewajibkan rekomendasi FKUB dan 90 tanda tangan warga justru menjadi alat untuk legitimasi penolakan, bukan untuk menjamin kebebasan. Negara pun terlalu sering bersikap ambigu, bahkan absen dalam melindungi hak minoritas. Bukankah seharusnya negara berdiri netral di atas semua kelompok? Dari seluruh pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa kontestasi ruang publik berbasis agama di kota-kota besar adalah persoalan serius yang menyentuh akar toleransi, demokrasi, dan hak konstitusional. Indonesia membutuhkan bukan hanya kebebasan beragama di atas kertas, tetapi perlindungan nyata terhadap hak kelompok minoritas untuk membangun dan menjalankan ibadah secara aman dan bermartabat. Jika ruang publik hanya dikendalikan oleh logika mayoritas, maka keberagaman hanyalah slogan tanpa makna. Mari kita bertanya, apakah kita sungguh siap hidup bersama dalam perbedaan, atau kita hanya toleran terhadap apa yang kita anggap serupa? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar atau pendapat teman-teman di bawah. Apakah teman-teman pernah menyaksikan secara langsung penolakan pendirian rumah ibadah di sekitar tempat tinggal teman-teman? Bagaimana seharusnya negara dan masyarakat menyikapinya? Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan, salam toleransi.